Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kita kembali lanjut. Saya akan menjelaskan semua butir-butir jawaban dari tryout yang baru saja kita lakukan secara tryout mandiri secara gratis. Dan pada pembahasan pertama ini kita akan membahas 25 soal, nomor 1 sampai nomor 25 soal tryout. Oke, untuk soal nomor 1 ini adalah soal tentang persalinan dengan letak bokong. Di sini yang dipertanyakan adalah rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Di mana kasusnya di sini sudah jelas bahwa yang menjadi kata kunci adalah tampak sakrum janin pada posisi anterior posterior di vulva. Ini menunjukkan bahwa kasus ini adalah kasus dengan presentase bokong. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E ya, melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Jawabannya E. Untuk soal nomor 2, di sini yang menjadi kata kunci pada kasus kita dapat lihat adalah kejang. Ya, jadi ini adalah soal tentang kejadian eklamsi. Dan yang menjadi pertanyaan adalah tindakan awal. Kita sudah melihat poin-poin yang dikerjakan pada kasus. Jadi untuk kasus dengan kejang ini, tindakan awal yang perlu kita lakukan itu adalah menstabilkan pasien. Karena semua tindakan sebelum pasien benar-benar stabil itu tidak akan bisa kita kerjakan. Jadi tindakan awal untuk pasien dengan kejang adalah A, menstabilkan pasien. Oke, soal nomor 3 di sini yang menjadi pertanyaan itu adalah rencana asuhan. Rencana asuhan apakah yang tepat pada kasus? Ini adalah soal tentang persalinan. Setelah kita melihat semua option, di sini dapat kita lihat bahwa nadi tidak diukur setiap 4 jam ya. Begitu juga dengan periksa dalam bukan 2 jam. Jadi yang benar hanyalah poin C. Poin C itu adalah tentang DJJ. DJJ itu diukur setiap 30 menit sekali. Jadi jawabannya adalah D, melakukan observasi DJJ setiap 30 menit sekali. Soal selanjutnya, di sini dapat kita lihat bahwa yang menjadi keluhan utama itu adalah mules yang tidak tertahankan. Hasil pemeriksaan semua masih dalam batas normal dan pembukaan 5 cm, artinya masih dalam skala 1 fase aktif. Jadi di sini yang menjadi tindakan yang paling tepat pada kasus dengan kondisi seperti ini adalah ajarkan teknik relaksasi karena dia mengeluhnya itu mulas tak tertahankan. Jawabannya B. Untuk soal nomor 5 dapat dilihat yang menjadi kata kunci adalah keluhan ingin meneran dan pembukaan sudah lengkap, artinya sudah skala 2 sementara ketuban masih utuh ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah lakukan amniotomi. Karena syarat amniotomi itu adalah pembukaan harus lengkap. Kita tidak mungkin untuk memimpin meneran sebelum ketuban kita lakukan amniotomi. Jadi jawabannya adalah C, lakukan amniotomi. Nah, untuk soal nomor 6 di sini adalah tentang skala 2 di mana ibu sudah tampak pembukaan lengkap dan penurunan kepala sudah station 0, ya artinya kepala sudah di perineum. Jadi dalam skala 2 ini yang perlu kita perhatikan langkahnya itu sebelum memimpin meneran itu yang pertama itu adalah posisi yang nyaman untuk ibu, kemudian pimpinlah ibu untuk meneran. Itu adalah urutan langkahnya. Jadi di sini karena ada pilihan option posisikan ibu senyaman mungkin, maka kita akan memilih jawaban yang tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut adalah posisikan ibu senyaman mungkin. Karena itu yang duluan kita lakukan sebelum kita pimpin ibu meneran. Jadi jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 7 ini termasuk soal yang tidak terlalu butuh analisis banyak karena pada kasus sudah diterangkan bahwa ini adalah letak lintang. Jadi untuk kasus dengan letak lintang itu termasuk ke dalam penapisan ibu bersalin, maka tindakannya itu adalah A, lakukan rujukan. Untuk soal nomor 8 ini adalah tentang lamanya skala 2 ya. Pada skala 2 itu pada primigravida itu maksimal adalah 2 jam, sedangkan pada multigravida itu adalah 1 jam. Nah, di sini sudah diterangkan pada kasus ini adalah multigravida dan sudah dipimpin meneran selama 1 jam. Artinya sudah lewat batas waktu untuk multigravida. Jadi tindakan yang paling tepat itu adalah A, lakukan rujukan. Karena sudah 1 jam dipimpin mengedan tidak lahir, jadi jawabannya A, lakukan rujukan.
Untuk soal nomor 9 di sini juga adalah soal tentang persalinan kala dua, ya sama dengan soal sebelumnya seperti saya terangkan kalau kala dua persalinan sudah siap untuk meneran ataupun memimpin ibu mengedan, maka yang kita pilih tindakannya itu adalah mengatur posisi senyaman mungkin baru kita pimpin meneran. Karena di sini tidak ada pilihan posisi senyaman mungkin ataupun posisi setengah duduk, yang ada hanya posisi litotomi. Jadi yang kita pilih jawabannya itu adalah A, pimpin meneran. Untuk soal nomor 10 yang ditanyakan adalah dokumentasi catatan yang harus dilengkapi. Karena kata kuncinya di sini adalah pembukaan 5 cm. Jadi yang perlu kita lakukan adalah A, partograf. Partograf itu dimulai jika pembukaan sudah 4 cm ataupun fase aktif. Jadi jawabannya A, partograf. Untuk soal nomor 11, ini merupakan dugaan kita adalah terjadi preeklamsi. Jadi yang perlu kita lakukan karena tekanan darahnya 150/90 dan usia kehamilannya 38 minggu, ya. Jadi kita perlu di sini melakukan untuk mencegah terjadinya preeklamsi mengetahui mendeteksi adanya preeklamsi pada saat persalinan yang perlu kita lakukan itu adalah pemeriksaan protein urin. Jawabannya C. Untuk soal nomor 12, karena sudah diterangkan bahwa kepala sudah lahir dan sudah terjadi putar paksi luar, maka yang kita lakukan itu adalah memegang kepala secara biparietal. Namun kalau sebelum kepala tadi melakukan putar paksi, kita lakukan itu adalah cek lilitan tali pusat. Tetapi karena sudah selesai putar paksi luar, maka kita memegang kepala secara biparietal, jawabannya C. Untuk soal nomor 13, di sini yang dipertanyakan adalah informasi apakah yang paling awal diberikan kepada kasus tersebut. Nah, dalam memberikan informasi kepada klien atau pasien yang pertama sekali ataupun yang awal selalu kita berikan itu adalah hasil pemeriksaan terlebih dahulu, baru kemudian rencana asuhan atau tindakan yang ingin kita berikan. Jadi di sini karena ditanyakan adalah informasi yang paling awal, jawabnya adalah D, hasil pemeriksaan. Soal nomor 14 yang menjadi kata kunci pada kasus adalah yang pertama, rumah dekat dengan rumah sakit. Dan yang kedua, pembukaan masih 1 cm. Jadi artinya masih fase laten dan lokasi rumahnya dekat dengan rumah sakit. Jadi yang kita lakukan ataupun tindakan kita itu adalah menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. Jawabannya A. Untuk soal nomor 15 yang menjadi kata kunci di sini adalah kepala janin telah lahir dan belum terjadi putar paksi luar. Jadi tindakan kita setelah kepala lahir dan belum terjadi putar paksi luar itu adalah cek lilitan tali pusat. Jawabannya A, periksa lilitan tali pusat. Untuk soal nomor 16 yang menjadi kata kunci di sini adalah tinggi fundus uteri 41 cm. Jadi kemungkinan akan terjadi distosia bahu ataupun ruptur uteri. Nah, jadi observasi yang perlu kita lakukan untuk kasus seperti ini adalah cek ataupun lihat tanda ring bell. Jawabannya B. Untuk soal nomor 17, di sini yang menjadi kata kunci adalah ASI belum keluar. Jadi ASI belum keluar yang perlu kita sampaikan penkesnya itu adalah tetap menyusui. Karena dengan tetap menyusui akan merangsang produksi hormon oksitosin sehingga memproduksi kembali ASI. Jadi jawabannya itu adalah A, tetap menyusui. 18 yang menjadi kata kunci di sini adalah keluhan utama tampak sedih, ya. Jadi ini merupakan masalah psikologis dari si pasien. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah memberikan dukungan psikologis. Jawabannya B. Soal nomor 19 ini adalah nifas 7 hari, ya, nifas 7 hari dan mengalami masalah psikologis juga tentunya. Ini sering menangis, sulit tidur, menolak menyusui, dan menolak diperiksa dan tiba-tiba menangis. Ini merupakan tanda dari depresi postpartum. Jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 20 yang menjadi kata kunci adalah plasenta lahir lengkap dan terjadi perdarahan uterus lembek. Kalau yang ditanyakan diagnosa ini adalah atonia uteri. Tapi karena ini yang ditanyakan tindakan awal dari atonia uteri itu adalah A, kompresi bimanual interna atau kompresi bimanual eksterna. Jawabannya A.
Oke, sekian dulu pembahasan kita untuk 20 soal tryout secara gratis dan kita akan lanjut lagi pembahasan nomor 21 sampai nomor 40 pada video pembahasan tryout di video selanjutnya.